Jazakallah. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari yang besar, insya Allah mudah-mudahan membekas di hati kita masing-masing. Dan hari ini kita melanjutkan seluruh amal soleh, mudah-mudahan bisa menjadi amal yang bisa kita bawa pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti seluruh risalahnya, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita melanjutkan kajian di kitab sholat. Kita terakhir di rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Mudah-mudahan sudah gamblang ya, insya Allah. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah ya, tentang sholat Jumat ya. Ini saya jawab dulu ya, sebelum masuk ke yang berikutnya biar nggak jadi ganjelan. Yang pertama terkait dengan hukum ya. Hukum sholat Jumat hukumnya fardu ain ya. Fardu ain. Allah berfirman di dalam surah Jum'ah ya. Kalau dengan hafal surat Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati ya. Mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah ya. Bersegeralah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli ya, soal dunia ya. Yang demikian lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ini salah satu dalil yang menjadi dalil wajibnya sholat Jumat. Jadi disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surah Jumat itu diawali dengan agar kita banyak mengingat Allah ya. Agar kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mati nama Pak. Telas nama. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menika al-jum'atu haqqu wajibun. Al-jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat itu hak benar tentang wajibnya. Ala kulli muslimin. Makanya namanya fardu ain. Ala kulli muslimin, kepada masing-masing muslimin. Fi jama'atin illa, yang dikecualikan 4. Yang menika illa arba'atan. Yang pertama adalah abdun mamlukun, budak maksudnya. Sekarang udah nggak ada insyaallah. Kemudian aw imra'atun, perempuan, aw sobi, aw maridun, anak kecil atau orang sakit dikecualikan. Jadi ada 4 yang dikecualikan, termasuk nanti ada pembahasan masalah mukim dan tidak mukim. Jadi ini menunjuk kepada perintah wajibnya sholat Jumat. Ini penting disampaikan karena terkait dengan pertanyaan yang kemarin. Saya lebih senang kalau ada pertanyaan itu detail jawabannya, sehingga dengan ilmunya lengkap. Kemudian ada ancaman bagi yang meninggalkan tanpa uzur. Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata ketika beliau di
mimbar Jumat dalam kondisi memegang tongkat. Kata Rasulullah, hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur menghentikan perbuatannya. Ini Rasulullah yang menyampaikan ya. Atau jika tidak, Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan mendengar kata-kata ghafilin di dalam Al-Qur'an, itu implikasinya kepada keburukan-keburukan. Orang yang lalai itu repot banget. Tentu saja pembahasannya panjang lebar. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai, bukan karena udur, maka Allah akan tutup hatinya. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Man taraka salasan juma'in, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja sholat Jumat, maka akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancamannya cukup menakutkan ya. Maka sekali lagi dari sini kita tahu bahwa hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Kemudian Ibnu Qudamah menyampaikan, nah ini terkait dengan jikalau ternyata kejadian seperti yang diceritakan kemarin nih, benar-benar terjadi, ternyata khotibnya nggak datang, kemudian nggak ada yang bisa jadi khotib, ini bagaimana? Kan itu pertanyaannya nih Pak. Yang pertama, 2 khutbah sholat Jumat itu adalah rukun. Itu adalah rukun. Dan dia menempati 2 rakaat sholat duhur di hari-hari biasa. Artinya sholat Jumat menjadi tidak sah ketika tidak didahului dengan 2 khutbah. Karena sekali lagi 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat duhur di hari biasa. Maka satu sholat Jumat itu rangkaian dari sholat yang didahului oleh 2 khutbah. Maka pastikan minimal 3-4 jamaah aktif rutin Jumatan harus tahu jikalau ada kondisi yang mendesak. Ini saya sampaikan rukunnya, supaya jangan sampai terjadi nggak sholat Jumat. Kalau sudah terlanjur tidak sholat Jumat karena sebuah keadaan, gantinya memang sholat duhur. Gantinya sholat duhur, bukan diganti dengan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat duhur. Ini tentu saja keadaan yang mungkin terjadi walaupun sangat kecil kemungkinannya, tapi bisa saja terjadi gitu. Dari sekian jamaah sama sekali yang nggak ada tahu fikih jadi khutbah, ini kan masalah. Jadi sekali lagi 2 khutbah sholat Jumat itu menempati 2 rakaat sholat zuhur. Berarti kalau tidak ada khutbahnya, ya harus sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Kemarin diskusinya kan seperti itu Pak. Ini gentine sholat zuhur pas sholat Jumat kan gitu. Gentine sholat zuhur. Kemudian sekarang di An-Nur ini andai ternyata betul terjadi seperti itu, maka minimal 3-4 orang jemaah itu harus tahu nih rukun tentang khutbah, ya kan? Rukun khutbah Bapak Ibu sedaya, 1 diucapkan dalam bahasa Arab, ya rukunnya yaitu memuji Allah, alhamdulillah. Sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau jenengan situasinya seperti itu, bisa saja salah satu maju mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, rukun pertama. Itu cukup sebenarnya. Biasanya kalau yang panjang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu sebenarnya pujian kepada Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat ke berapa itu Pak? 136 apa 103? 103 nggih. Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rukun ketiga itu. Pesan takwa. Kemudian membaca salah satu ayat dari dalam Al-Qur'an.
Sing jenengan apal nopo? Kalau perlu kulhu. Nggih. Itu intinya peringatan dari ayat Al-Qur'an. Yang kelima, mendoakan kaum mukminin di khutbah yang kedua. Ini tadi yang 4 itu di khutbah pertama nggih. Kemudian di khutbah kedua diulangi, kemudian kita doakan kaum muslimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka antas sami'ul qaribun mujib da'wat. Selesai, cukup. Itu sudah memenuhi rukun dari khutbah Jumat. Makanya terpaksanya nggak ada orang, minimal itu. Dan dilakukan dalam posisi berdiri. Karena di antara syarat sah khutbah adalah berdiri bagi yang mampu, sebagaimana sholat. Dengan bahasa Arab untuk yang rukun tadi. Kemudian memperdengarkan, berarti bersuara. Kemudian berkesinambungan antara khutbah 1 dan khutbah kedua. Duduk sebentar, berdoa, kemudian naik lagi. Nggak kemana-mana dulu maksudnya. Misalnya ternyata batal khutbahnya, lagi khutbah batal, itu diulang Bapak Ibu Sedoyo. Orang lagi khutbah batal, maka batalnya itu menjadikan batal khutbahnya, maka harus diulang dari awal. Maka syaratnya adalah berkesinambungan. Kemudian tentu saja suci dari hadas, suci dari najis, dan menutup aurat. Itu syarat-syaratnya. Nah, ringan seperti itu sebenarnya. Jadi di masjid ini nanti ada tulisan di print tentang ini rukun khutbah ini. Nanti kalau sampai terjadi seperti itu tinggal baca aja. Tinggal dibaca. Salah satu maju dibaca. Kemudian iso khutbah ning ora iso ngimam, yang imam orang lain nggak masalah. Memang ada pendapat yang khutbah harus yang imam, tapi pendapat itu lemah. Di antara dalilnya adalah idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yahtub. Ini yang menjadi dalil wajibnya. Jikalau engkau mendatangi sholat Jumat sementara imam sedang khutbah, dikatakan apa? Wal imamu yahtub. Ini menjadi dalil, sing imam ki sing khutbah. Ini dalil ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan wajibnya khutbah sekaligus imam. Tetapi pendapat ini lemah. Ijma ulama 4 mazhab bahwa tidak harus yang khutbah yang imam. Karena apa? Imam kembali kepada kekhususan imam. Maksudnya, kalau ternyata yang khutbah syarat menjadi imamnya dikalahkan oleh orang lain yang lebih faqih dalam qiraah, maka yang pantas menjadi imam yang ahli qiraah. Bapak Ibu Sedoyo, kembali ke masalah urutan memilih syarat imam. Yang pertama apa? Paling qori bacaannya. Yang pertama. Jadi yang paling banyak hafalannya, paling qori bacaannya. Yang pertama kalau imam ini. Kemudian yang paling memahami sunnah, tentu saja fikih dan yang semisalnya. Kemudian kalau paling dulu berhijrah, paling dahulu masuk imam. Ini rentetan yang lain. Intinya kalau bacaan makmum ada yang lebih baik, nggak masalah. Tidak harus yang khutbah yang jadi imam. Ini untuk mengatasi ngaten, misalnya aku iso khutbah moco ning kita ini kon imamnya ku ora iso. Bekerja sama jenengan. Ini tetap sah sholat Jumatnya. Bapak Ibu Sedoyo nggih. Nah, makanya sekali lagi solusinya dibuat tulisan teks yang dilaminating mengatasi hal-hal yang semisal itu. Jadi jangan sampai tidak sholat Jumat maksudnya. Karena kalau sudah lewat waktu, sholat Jumat nggak bisa dikodok. Sholat Jumat itu bisanya diganti dengan sholat duhur. Padahal keutamaan sholat Jumat itu banyaknya luar biasa. Nah, saya kira itu untuk pertanyaan yang kemarin. Sekali lagi, imam yang fasih dan bagus qiraatnya dapat memberikan sentuhan kolbu yang dalam kepada jamaah yang dapat menjadikan jamaah lebih khusyuk. Itu penting. Makanya tidak harus yang khutbah menjadi imam. Kalau yang khutbah ternyata bacanya nggak begitu bagus, boleh menunjuk
yang lain yang bacaannya lebih bagus, karena bacaan itu akan mengantarkan kepada kekhusyuan sholat. Kembali ke masalah hukum cara memilih imam secara sebenarnya ada 14 Bapak Ibu sekalian, ada 14 urut-urutan imam, tapi yang nomor 1 dan 2 adalah paling bagus bacaannya, paling paham sunnah, paling banyak menghafal hadis. Nah saya kira itu untuk pertanyaan kemarin mudah-mudahan membantu, dan mudah-mudahan bisa diamalkan insya Allah. Teknisnya seperti tadi untuk solusinya. Jadi dengan pertanyaan ini kita mengharap tidak akan pernah terjadi di An-Nur walaupun keadaannya apapun, nggak sampai sholat Jumat, itu maksud saya. Yaitu dengan menyediakan teks atau pelatihan beberapa orang yang pelatihan baca teks itu tadi maksudnya. Pelatihan baca teks tadi itu mengatasi keadaan yang seperti tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.